Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini kita kuliah yang kedua, yaitu tentang perkembangan metode mempelajari mikroorganisme. Itu yang ada suaranya, mohon. Itu yang ada suaranya. Yang masih nyanyi. Oke, ini direkod ya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Yang mau lihat wajahnya di YouTube, lihatin wajahnya. Kalau nggak, wajahnya nggak kelihatan. Kuliah perkembangan metode mempelajari mikroorganisme. Jadi kalau kita bertanya kepada orang ilmuwan, untuk apa dia mempelajari mikroorganisme? Secara umum adalah dua perkara. Yang pertama adalah untuk mengetahui jumlah daripada mikroorganisme. Jadi, kemudian sebagai contoh, pada suatu perairan, mikroba yang sudah melebihi 10⁻⁶ sudah dikatakan tercemar. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui jenis-jenis daripada mikroorganisme apa saja yang ada di ekosistem yang akan kita analisis. Apakah mikroorganisme itu menguntungkan ataukah organisme itu merugikan. Kemudian beberapa metode yang biasa dilakukan oleh orang adalah yang pertama adalah plate count, yaitu perhitungan dengan menggunakan plate atau dengan menggunakan petri dish. Ini dibagi menjadi dua, spread plate itu adalah dengan menyebarkannya, kemudian pour plate atau dengan menuangkannya. Yang kedua adalah dengan menggunakan membran filtrasi. Sampel disaring, setelah itu diberi pewarna akrin orange, kemudian bisa kita lihat di bawah mikroskop. Maka akan kelihatanlah mikroorganisme yang berwarna orange. Yang ketiga adalah teknik dari MPN, adalah metode perhitungan mikroorganisme yang menggunakan data dari hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair yang spesifik dalam seri tabung yang ditanamkan dari sampel padat atau sel cair. Kemudian dengan menggunakan kisaran tabel, yaitu tabel MPN, maka kita bisa mengetahui jumlah mikroorganisme di dalam suatu sampel. Kemudian yang ketiga adalah menghitung langsung dengan Petrus-Hauser. Yang keempat, menghitung dengan uji aktivitas metaboliknya, jadi apa yang dia konsumsi. Yang kelima, penghitungan dengan turbidimetrik, yaitu dengan menggunakan spektrofotometer. Kemudian yang terakhir dan terbaru ini adalah berhitungan dengan molekular DNA 16S. Dan diantaranya dengan molekular DNA 16S ini ada yang disebut dengan PCR di dalamnya, yang saat ini lagi heboh-hebohnya kita dengan PCR, yaitu dengan swab daripada virus. Pada hasil akhir perhitungan bakteri, maka biasanya digunakan satuannya adalah CFU. Apa itu CFU? Yaitu singkatan daripada Colony Forming Units. Kemudian apa artinya? Adalah unit-unit satuan pembentuk dari koloni. Yang dimaksud dengan satu bentuk koloni adalah sel tunggal atau sekumpulan sel yang jika ditumbuhkan dalam cawan akan membentuk satu koloni tunggal,
pada dasarnya sel tersebar homogen pada sampel. Jadi kalau kita menggunakan dengan perhitungan dengan menggunakan tabung Petri tadi, maka kita membutuhkan waktu minimal 1 kali 24 jam agar koloni daripada mikroorganisme itu terlihat. Bisa kita lihat di sini contohnya. Ini adalah merupakan koloni-koloni daripada mikroorganisme yang awalnya hanya satu mikroorganisme yang tidak bisa dilihat, tetapi setelah 24 jam dia akan membentuk koloni. Ya, ini malahan yang zigzag nggak bisa terhitung lagi. Ini adalah salah satu cara yang kita gunakan untuk mengisolasi daripada mikroorganisme, kemudian kita melihat kemurniannya, maka perlu kita melakukan seperti ini. Kemudian sebelum kita melakukan analisis daripada jumlah ataupun mengetahui daripada mikroorganisme, maka seorang peneliti mikroorganisme harus mengetahui dulu hal-hal agar penelitiannya atau analisisnya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, dia harus bisa memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada dalam sampel persatuan volume. Jadi seorang ahli mikrobiologi sebelum dia turun, dia sudah akan bisa memperkirakannya. Bagaimana dia memperkirakannya? Bisa melalui literatur, bisa melalui pengalamannya dengan melihat daripada kondisi daripada alamnya, dia sudah bisa mengetahuinya. Hal ini akan berpengaruh nantinya adalah terhadap sampel yang akan kita bawa. Yang kedua, memilih metode yang cocok hingga hasil bisa didapat lebih akurat. Yang ketiga, mengetahui jenis dan golongan mikroorganisme apa yang akan kita hitung. Yang keempat, menentukan media pertumbuhan yang cocok. Yang kelima, benar-benar mengetahui perbedaan morfologi koloni antara bakteri, yeast, dan mold. Yang kelima, mencari tahu standar atau batas ambang jumlah maksimum amannya suatu mikroorganisme dalam satu ekosistem. Kemudian memperkirakan jumlah sampel atau volume berat yang perlu ditampung pada saat pengambilan sampel yang disesuaikan dengan sampel atau size dari media tertentu. Kalau kita sudah mengetahui 1 sampai 6 ini, maka ketika kita akan melakukan penelitian pada suatu daerah, misalnya kita akan ke Selat Melaka, kita ada Pekanbaru. Kalau kita sudah mengetahui 1 sampai 6 ini, maka kita akan dipermudah. Pertama adalah untuk membawa volume sampelnya, tidak akan sia-sia. Misalnya sampelnya hanya kita butuhkan 1 liter, jadi kita nggak perlu membawa 1 drum. Atau sampelnya kita butuhnya 10 liter, tapi kita bawa hanya 1 liter. Kan nanti akan menjadi bermasalah, sehingga kita kembali lagi ke sana. Kalau tempatnya jauh akan merepotkan, kalau dekat bolehlah. Ini adalah 6 persyaratan yang harus diketahui seorang ahli daripada mikrobiologi sebelum dia turun ke lapangan melakukan penelitian. Seorang mikrobiologiwan saya mampu memprediksi jumlah sel mikroba dalam satu sampel tertentu yang disebut dengan cell density sebelum menganalisisnya. Kemampuan mengira-gira dapat diperoleh dari pengalaman membaca ataupun daripada keahliannya atau ekspor didapat dari perasaan. Fungsi densitas ini adalah untuk menentukan perlu atau tidak dilakukan pengenceran atau sejauh berapa pengenceran yang harus dilakukan. Karena kita mengetahui media culture daripada mikroorganisme itu sangat mahal. Kalau dia bisa memprediksi, maka dia pekerjaannya akan simpel. Metode pertama, metode yang klasik, metode yang sangat banyak dilakukan oleh para ahli, ya terutama yang tidak mempunyai peralatan yang canggih, yaitu metode hitungan cawan. Biasanya ini adalah metode yang paling simpel yang bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah daripada mikroorganisme. Yang pertama adalah metode hitungan cawan ini. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah hasil yang
nyatakan itu benar adalah jika dalam cawan tersebut berukuran jumlah daripada koloni yang tadi yang kita lihat adalah 30 sampai 300 koloni. Jika kurang daripada 30 atau lebih daripada 300, maka hasil daripada penelitian kita itu bisa dinyatakan ada errornya. Mengapa dipilih rank jumlah koloni seperti itu? Hal ini adalah untuk menunjukkan meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam proses analisis, terutama statistika errornya. Kemudian, jika di dalam satu koloni, di dalam satu matriks jumlah koloni kurang dari 30, maka solusi yang harus kita lakukan adalah memperbesar daripada ukuran sampelnya. Yang ketiga adalah jika daripada sampel tersebut jumlah koloninya lebih besar dari 300, maka akan terjadi error. Apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama adalah kemungkinan adanya sifat antagonis antara spesies, misalnya bakteri A menghambat bakteri B. Dengan mengeluarkan metabolit sekundernya atau antibiotik yang dihasilkannya, maka bakteri B tidak bisa tumbuh. Sehingga perhitungan kita akan salah. Yang kedua akan terjadi perebutan nutrisi atau kompetisi sangat tinggi yang lama-kelamaan akan menimbulkan keterbatasan nutrisi. Sehingga koloninya tidak bisa akan tumbuh dengan baik. Juga akan menyukai error. Yang ketiga, kemungkinan dua koloni bergabung menjadi satu lebih besar sehingga mengaburkan jumlah sebenarnya karena dua koloni bergabung tetap dihitung satu koloni. Yang keempat, memperbesar kemungkinan kesalahan atau human error dalam menghitung koloni. Apa solusinya? Adalah dengan memperkecil daripada ukuran sampel atau diencerkannya. Kisaran 30-300 koloni ini dijadikan titik tumpu dalam menentukan semua faktor-faktor yang mempengaruhi hasil akhir ini, seperti berapa ukuran sampel yang harus dianalisis dan metode apa yang cocok untuk sampel tersebut. Disarankan sebelum menghitung atau menganalisis sebenarnya, dilakukanlah perkiraan analisis atau penelitian pendahuluan bagi yang belum berpengalaman, sehingga pekerjaannya tidak sia-sia atau media yang kita gunakan tidak merugi. Berbagai metode umum untuk uji enumerasi bakteri yang ditanam dalam wajan Petri antara lain adalah plate clone dengan teknik penanaman, split plate, dan pour plate. Yang kedua, membran peptide, yaitu digunakan dengan membran dulu atau disebut dengan saringan. Kemudian saringan tersebut kita tumbuhkan dalam medianya. Kemudian pemilihan metode yang benar tergantung kepada kesalahan hitungan. Hitungan cawan adalah bila sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat atau dihitung langsung. Metode tuang itu yaitu sejumlah sampel, biasanya jumlahnya adalah 1 ml atau 0,1 ml dari pengenceran yang dikehendaki, dimasukkan dalam cawan Petri, kemudian ditambah agar-agar cair atau steril, kemudian didinginkan pada suhu 40-50 derajat Celcius sebanyak 15-20 liter, kemudian digoyang sampai tersebut menyebat. Kemudian kita inkubasi selama 1-24 jam. Kemudian sampel tersebut diencerkan kemudian pada permukaan, kemudian kita rapikan atau kita ratakan dengan menggunakan pipet, kemudian diratakan dengan batang kelas yang melengkung, yang steril, maka jumlah dari sampel dapat dihitung sebagai berikut, yaitu koloni per mililiter atau per gram sama dengan jumlah hitungan dikali faktor pengenceran atau 1 per pengenceran. Itu adalah jumlah daripada mikroorganismenya. Apa keuntungan daripada metode cawangan ini? Adalah pertama, hanya sel mikroba yang hidup yang dapat dihitung. Jadi sel mikroorganisme yang mati tidak akan bisa kita lihat karena dia tidak akan tumbuh. Yang kedua, beberapa jasad renik dapat dihitung sekaligus. Yang ketiga, dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang
terbentuk mungkin berasal dari mikroba yang punya penampakan fisik. Kemudian metode ini memiliki kekurangan atau kelemahannya, ada 4, bahwasanya hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Karena tadi jika syarat-syarat tadi tidak kita terpenuhi dengan baik, karena ketelitian daripada seorang peneliti biasanya juga kadang-kadang bisa dia keteledor, beberapa sel yang berdekatan tidak dihitung sebagai koloni, maka akan menyebabkan daripada datanya akan error. Yang kedua, medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin menghasilkan jumlah yang berbeda pula. 3, mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat dan bentuk koloni yang kompak sehingga tidak menyebar. Yang terakhir, membutuhkan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama, yaitu sekitar 24 jam, sehingga pertumbuhan koloni dapat dihitung. Jadi kita butuh waktu yang relatif lebih lama. Kalau kita pengen hanya waktu cepat 1 hari, tidak bisa dengan menggunakan metode ini. Metode yang kedua adalah disebut dengan most probable number. Atau bisa disebut juga adalah jumlah perkiraan yang paling banyak. Ini adalah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitungan daripada mikroorganisme dengan menghitung jumlah tabung yang positif, tabung mengalami perubahan pada medium, baik itu berupa perubahan warna atau terbentuknya gelombang gas pada dasar tabung Durham sesuai dengan jenis bakteri yang akan diamati. Pada perhitungan metode MPN ini digunakanlah bentuk 3 seri pengenceran. Yang pertama 10-1, 10-2, dan 10-3. Kemudian daripada perubahan tersebut dicarilah nilai MPN-nya pada tabel yang disebut dengan tabel MPN. Sementara metode yang lainnya hampir sama dengan metode yang kedua tadi, yang pertama tadi. Output daripada metode MPN ini adalah nilai MPN yang mana perkiraan jumlah unit atau tumbuh atau growth unit atau unit bentuk koloni dalam sampel. Namun pada nilai MPN juga diartikan sebagai perkiraan jumlah individu bakteri. Satuan yang digunakan dalam MPN ini biasanya adalah 100 ml per gram. Sampel ditumbuhkan pada seri tabung sebanyak 3 atau 5 tabung seri. Setiap kelompoknya apabila dipakai 3 tabung maka disebut seri 3. Dan jika dipakai 5 tabung disebut dengan seri 5. Media tabungan medianya biasanya disebut dengan lactose-brose, yaitu merupakan media yang media cair. Nilai MPN ditentukan dengan kombinasi jumlah tabung positif atau disebut dengan asam dan gas tiap serinya setelah diinkubasi. Sedangkan tabel MPN bisa kita cari banyak sekali di artikel kepustakaan. Metode yang ketiga adalah metode counting cell. Metode counting cell ini adalah metode yang biasa digunakan perhitungan sel bakteri dengan cara menghitung langsung sampel yang menjadi objek daripada perhitungan kita dengan menggunakan mikroskop. Jadi langsung kita hitung sehingga waktu yang kita butuhkan jauh lebih cepat. Jadi kita bisa memperolehnya pada jam itu juga hasil mikroorganismenya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perhitungan counting cell ini adalah permukaan counting cell dan kaca penutup dibersihkan dengan tisu. Kemudian kita lakukan persiapan pengenceran. Rata pengenceran disiapkan sederet berderet-deret. Tulis pada tabung dengan urutan pengenceran 10-1 sampai 10-3 sesuai dengan perkiraan daripada jumlah daripada bakteri kita. Kemudian suspensi dikocok baik-baik sampai di kekeruhan rata, lalu secara aseptik diambil 10 ml
sampel campurannya sudah ditambah dengan larutan fisiologis NaCl 0,9% dari tabung pengenceran dan dimasukkan dalam tabung reaksi merupakan pengenceran 10-1. Pengenceran sampai kepada jumlah pengenceran yang kita inginkan, maka pengalaman sangatlah menentukan keberhasilan daripada penelitian di bidang mikrobiologi. Kemudian ini adalah metode selanjutnya, dan coating sel tadi diletakkan pada mikroskop, maka kita amati, maka kita bisa melihatkan perhitungan jumlah selnya dalam kotak-kotak coating selnya, 100 kotak, dikali volume sampel, dikali dengan faktor pengencerannya. Apa keuntungan daripada metode ini? Keuntungannya adalah jumlah bakteri yang ada pada sampel dapat terhitung dengan jumlah yang pasti. Dengan pengamatan langsung, bakteri dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan warnanya. Kemudian dia juga mempunyai kerugian, yaitu memerlukan waktu yang lama dalam menghitungkan bakteri, karena dilakukan secara manual, tetapi karena kita hitung satu-satu ya, dengan menggunakan colony counter, tapi jauh lebih cepat, karena hitungnya hanya berupa jam, dibandingkan dengan menggunakan plate count agar tadi. Kemudian yang paling penting lagi adalah memerlukan ketelitian dalam mengelompokkan daripada bakterinya jika kita ingin mengetahui jenis mikroorganisme yang berbeda. Kalau hanya total biasa saja, kita hanya cukup menghitungnya sehingga akan jauh lebih cepat. Kemudian cara menghitung yang lebih detail, hitungan mikroskop dengan metode yang disebut dengan Petrohauser. Sehingga lebih spesifik daripada yang pertama tadi, karena Petrohauser ini dia sudah membuat kotak-kotak skala kecil, di mana objek gelasnya tadi sudah diberi kotak-kotak sebanyak 25 buah, dengan kotak besar yang seluas 0,04 mm, sehingga akan terdiri daripada 16 kotak-kotak kecil. Maka kita akan menghitung jumlah bakterinya, tidak perlu kalau sistem daripada percampurannya sudah baik, sehingga kita tidak perlu menghitung ke total daripada kotaknya, cukup kita ambil saja sampelnya 2 atau 3 kotak, kemudian dikalikan dengan jumlah kotak, sehingga waktu dibutuhkan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan metode yang pertama tadi. Ini adalah cara perhitungannya, bisa kita lihat di sini, bahwasanya faktor pengenceran merupakan satu hal yang harus selalu diingat agar perhitungan kita tidak salah. Ini adalah hasil hitungannya, bisa kita lihatkan di sini, bahwasanya perhitungannya akan mencapai jumlah sel per mililiter dari sampel. Keuntungan dari metode ini adalah cepat dan murah, tetapi mempunyai kelemahan sebagai berikut. Kelemahannya pertama, sel mikroba yang telah mati tidak dapat dibedakan dengan sel mikroba yang masih hidup. Karena kedua-keduanya akan terhitung. Berbeda dengan plate count agar tadi. Yang kedua, sel-sel yang berukuran kecil sukar dilihat di bawah mikroskop, sehingga kalau tidak teliti maka tidak akan terhitung. Yang ketiga, untuk mempertinggi ketelitian, jumlah sel di dalam suspensi harus cukup tinggi, minimal untuk bakteri 10/6 per sel mililiter. Hal ini disebabkan dalam setiap bidang pandang yang diamati harus terdapat jumlah sel yang dapat dihitung. Yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk menghitung sel mikroba di dalam bahan yang banyak mengandung debris atau debu atau segala macam, atau ekstrak makanan, karena bagian tersebut akan mengganggu perhitungan sel kita. Jadi kalau mungkin untuk sampel-sampel yang mungkin kalau THP ikan, mungkin dengan perhitungan ini akan sulit kita membedakan antara mikroorganisme dengan daging ikan ataupun juga jaringan-jaringan daripada ikan tersebut. Kemudian ini adalah metode yang terbaru, metode yang paling canggih saat ini adalah teknik molekuler DNA. Yang merupakan teknik yang paling
baru, paling spesifik, karena kita akan bisa menentukan daripada spesies daripada mikroorganisme tersebut. Dari sequence dari gen 16S rDNA dari mikroorganisme yang baru ditemukan, maka kita dapat membandingkan dengan pustaka sequencing 16S rDNA dari mikroorganisme lain melalui pelacakan database Basic Local Element Store atau BLAST. Dengan metode ini, maka jenis mikroorganismenya bisa kita ketahui. Apa tahap-tahapnya? Yaitu pertama kita harus mengisolasi DNA mikroorganisme. Ini adalah waktu yang sangat lama untuk perhitungannya. Makanya kita kalau Anda selalu melihat, mendengar televisi, swab, kenapa swab itu lama? Ya itu tadi, ketika sampel yang kita ambil dari hidung ataupun daripada air liur daripada si sakit yang saat ini adalah COVID itu, harus kita isolasi dulu, kemudian nanti akan kita perbanyak, kemudian baru akan bisa kita lihat nanti di bawah PCR-nya, atau yang disebut dengan apa itu PCR, yaitu polymer chain reaction. Ini yang kita heboh-hebohkan orang itu saat ini. Kemudian tahap yang ketiga, elektroforesis dan pengamatan hasil daripada PCR tadi. Apa kepanjangan PCR adalah polymer chain reaction. Kemudian tahap ketiga, purifikasi gel elektroforesis. Kemudian yang keempat, sequencing dan analisis BLAST. Dan yang terakhir kita masukkan ke dalam websitenya. Ini adalah namanya web daripada gene bank daripada mikroorganisme yang ada di dunia ini. Sehingga bisa kita melihat apa jenis mikroorganisme kita yang saat ini bisa kita ketahui. Kalau sekarang yang di COVID itu, waktu kita tinggal 10 menit ya, sangat cepat dikit. Kita hanya bisa mengetahui positif atau negatifnya. Dan sangat berpengaruh adalah reagen yang digunakan. Karena untuk mikroorganisme yang berbeda, pasti reagen yang digunakan pasti akan berbeda. Ini adalah contoh daripada PCR itu adalah ini, ya. Alat yang harganya itu minimal 1 miliar itu adalah seperti ini. Kita nggak punya, ada sih kayak di THP tapi nggak pernah dipakai. Kemudian ada elektroforesisnya, ini ada UV transmilatornya, jadi alat-alat yang komplitnya. Kemudian ini adalah contoh-contoh daripada mikroorganisme yang bisa kita lihat, yaitu pada tabung reaksi awal, misalnya ini seperti ini. Kemudian setelah diisolasi ini bisa berubah warnanya mikroorganisme tersebut, tergantung mikroorganisme apa yang tumbuh. Ada yang biru, ada yang kuning, ada yang ini, padahal sampel yang kita gunakan sama, media yang gunakan kita sama. Tetapi yang tumbuh ini adalah merupakan apa yang mereka produksi. Ini adalah ciri koloninya. Ini kita menghitung cara berapa besar daripada koloni tersebut. Kemudian ini ada pewarnaan gram dan lain segala macamnya. Oke, kemudian ini karena satu dosen wajib tugas kita adalah carilah satu metode analisis daripada mikroorganisme, bisa berbentuk video pendek yang kalian cari di video di YouTube, atau artikel jurnal, atau yang lainnya, kirim ke Google Classroom paling lambat pada minggu daripada 4 September. Komentar terakhirnya adalah, komentarnya adalah apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Itu dikirim pada ini. Silakan screenshot bagi yang belum punya supaya lebih beda tugasnya. So, nanti lihat anunya juga akan bisa lihat. Ini Nur Rusna, kita udah mau selesai, dia baru masuk deh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak?
Oke, coba lihatkan semua wajahnya. Kita akan foto screenshot-nya perkuliahan ini, sehingga tahu siapa yang hadir apa enggaknya. Lihatkan semua wajahnya, senyum yang bagus. Maisara Lubis, Muhammad Randi, Dona, belum. Ini halaman pertama ya. Si Octavia Putri Alvin, mana? Maisara belum keluar. Nadilfa, Hada juga tidak keluar. Oke, klik. Ini halaman pertama. Kemudian kita pindah ke halaman 2. Ini si Putri Giovanni Tambah, belum keluar wajahnya. Sama Nuri Fadila Doni, juga belum keluar wajahnya. Klik. Jaringan, Pak. Klik. Udah ada keluar Putri. Ini yang ketiga. Semuanya wajah. Coba senyum semuanya biar manis. Biar cantik semuanya, biar ganteng semuanya, senyum semua. Ya. Oke, yang kedua kalinya Denny Saputra, coba senyum Denny. Indah senyum, Aksal senyum. Oke. Bintang Pamungkas senyum. Rizky nggak senyum dari tadi. Dedi Rahmat juga nggak senyum dari tadi. Ceria, Rizka Ulia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Nanti videonya bisa dilihat di YouTube kalau kurang jelas. Kemudian, Agung ada pertanyaan, Agung? Pas, Pak, pas. Pas. Oke, karena waktu tugas kita... Di classroom aja kan, Pak? Tugasnya kalian nanti di Classroom, nanti saya bikin juga anunya assignment-nya. Dan terakhir Dikumpul itu 4 Oktober kan Pak, bukan September. Oh iya, maaf 4 Oktober saya salah ya. 4 September udah lewat ya. Jadi sebelum kita masuk pada minggu depannya. Jadi tugasnya jadi tugas saya hanya satu itu. Bisa dari YouTube, kalau YouTube pasti lebih keren lagi. Kemudian atau kalian cari dari artikel ilmiah orang. Kemudian nanti kalian referensi apa yang paling baik, apa kekurangannya. Kemudian atau juga bisa dengar dari buku-buku kuliah dan lain sebagainya. Oke, saya kira demikian dulu kuliah kita pagi hari ini karena kita dibatasi oleh waktu daripada Zoom-nya, karena Zoom-nya Zoom gratis, hanya maksimal 40 menit. Besok, minggu depan, kuliah terakhir sama saya. Jadi kalau bisa sudah masuk paling lama jam 8:05 sudah datang masuk semuanya supaya kita bisa berkumpulnya lebih lama. Kemudian absen paling lamanya mungkin saya hidupkan cuma sampai 8:15. Setelah itu kalau nggak ngisi berarti lewat dari 8:15 ngisinya berarti saya anggap tidak hadir. Oke, terima kasih. Selamat siang pagi. Salam sejahtera semua. Sehat selalu, jangan lupa pakai masker kalau keluar, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.